Assalamualaikum India. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Baik. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching tersebut dilakukan. Boleh ya? Boleh, Kak. Baik. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah dengan kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian juga apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Baik. Kira-kira di dalam proses coaching tersebut, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Pada proses coaching ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan diantaranya adalah kehadiran ilmu. Kemudian saya juga ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching pada proses coaching ini. Baik, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah kehadiran ilmu, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul? Ya, betul. Baik, di antara ketiga yang akan Ibu kembangkan itu, mana di antaranya yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ini yang poin ketiga, Pak, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya merasa masih kurang dalam hal tersebut. Jadi yang akan Ibu lebih spesifik untuk dikembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Nah, kira-kira nih, apa indikator dari ketercapaian coaching ini? Indikator dari ketercapaian coaching ini menurut saya adalah ketika coaching bisa memaksimalkan potensinya, sehingga coach sendiri bisa merencanakan, kemudian juga mengambil langkah-langkah tertentu dalam menghadapi masalahnya sendiri. Baik. Jadi intinya indikatornya akan Ibu akan dikembangkan adalah ketika coaching tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, begitu ya? Iya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya tentunya, dan setelah proses coaching nanti kita akan mendorong bagaimana perkembangan. Terima kasih, Ibu. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dia. Alhamdulillah sehat. Tadi Bapak kan WhatsApp saya alhamdulillah kita bisa ketemu ya sekarang ya. Saya ingin tahu ada apa yang ingin dibicarakan Bapak hari ini. Selama ini beban saya karena dalam kegiatan pembelajaran rasanya tidak mengeluarkan kreatif yang itu sudah pada punya, tapi kreatif dan kegiatan. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang di sekolah Bapak ini kurang dapat mengeluarkan potensi mereka untuk melakukan pembelajaran yang kreatif, gitu ya Pak ya. Harapan Bapak memang itu bagaimana? Harapan saya
sehingga dalam kegiatan belajar itu tidak lupa, dan endingnya anak itu senang, bahagia, sehingga apa yang diterima, apa yang diajarkan ibu guru itu dapat diterima dan bermanfaat. Itu harapan yang sangat ingin saya inginkan. Baik-baik, jadi Bapak ingin guru yang ada di sekolah semuanya kreatif, kemudian anak-anak juga pembelajarannya menjadi menyenangkan ya Pak ya. Selama ini Pak, menurut Bapak ketika mengamati guru-guru yang ada di sekolah, ada berapa guru yang sudah dapat melakukan proses pembelajaran yang dilakukan, dan kira-kira berapa banyak guru yang belum melakukan proses pembelajaran. Kita ambil skala aja deh Pak. Ya, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 berapa banyak guru yang belum melakukan proses pembelajaran secara kreatif? Diperkirakan mungkin yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan, bahkan dengan perencanaan yang matang untuk belajar yang kreatif itu mungkin hanya 5 dari 1 sampai 10, 5 dari itu. Kemudian bisa melakukan kegiatan inovatif dan menyenangkan siswa. Padahal saya sudah bahkan ketika di awal tahun ajaran baru selalu mengatakan berarti di sini kurang lebih sudah setengahnya ya, sudah mampu melakukan pembelajaran secara kreatif. Bahkan Bapak pun tadi sudah menceritakan bahwa di awal semester itu selalu mengadakan IHT untuk guru-guru tersebut. Kalau boleh tahu Pak, IHT-nya yang sudah dilakukan itu apa saja yang dilakukan kepada guru-guru? Untuk IHT itu di sini selalu mengadakan pembelajaran, kreatif dalam pembelajaran. Nah, itu yang sangat bahkan ada kuis yang merangsang untuk siswa senang belajar. Itu yang Ya, jadi sebetulnya sudah ada usaha yang dilakukan ya Pak ya, dari pihak sekolah sendiri, dari manajemen sekolah sendiri untuk meningkatkan kreativitas guru. Nah, dengan adanya guru yang sudah mampu, kemudian juga dengan adanya pelatihan yang sudah dilakukan, kira-kira rencana apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran? Mungkin saya akan merencanakan untuk supaya guru kegiatan belajar itu insya Allah saya akan secara berkala evaluasi atau monitoring supaya
PKS biar nanti ada semacam greget dan motivasi, maka semester genap atau semester 2 kita mengisi kursi, kemudian kita mulai mempelajari untuk supervisornya adalah kepala sekolah, sehingga nanti ada tindak lanjut kepada murid dengan selalu mengingatkan lanjutnya dan mengingatkan untuk perkembangan pembelajaran pada siswa. Jadi setelah dilakukan supervisinya juga akan dilakukan oleh kepala sekolah, pembelajarannya mohon maaf, waktu pelaksanaan supervisinya juga nanti setelah PAS ya Pak, mungkin semester depan jadi apa ya? Ya, kemudian nanti diharapkan dari supervisi tersebut ada rencana tindak lanjut dari guru tersebut ya, hasil dari refleksi supervisi tersebut mungkin ya Pak ya. Nah Bapak, kira-kira ada alternatif lain tidak yang terpikirkan selain mengadakan supervisi? Mungkin untuk alternatif lainnya untuk langsung kreatif pembelajaran itu adalah mengingatkan motivasi dan secara individu kepada guru tersebut tersebut dan selalu dipantau dalam kegiatan pembelajaran. Berarti yang Bapak maksud di sini alternatif keduanya adalah dengan adanya pemantauan oleh rekan sejawat. Yang Bapak maksud di sini pemantauannya itu berupa seperti apa? Bentuknya apakah diskusi, ataukah coaching, atau konsultasi yang Bapak maksudkan? Konsultasi sudah sampai sejauh mana yang ingin lakukan untuk pembelajaran berarti konsultasinya kira-kira yang akan dibentuk siapa nih Pak? Ya, konsultasi mungkin selain konsultannya ya, maksud saya konsultannya. Ya, selain kepala sekolah mungkin yang ditugaskannya ditugaskan untuk konsultasi dengan orang tersebut. Nah, iya betul Pak. Yang ditugaskan di sini tadi siapa Pak? Tadi kan saya nanya di depan ya Pak ya, kita udah ngobrol di depan dan saya dapat informasi juga dari Pak bahwa ada 50% ya yang sudah melakukan pembelajaran kreatif ya. Nah, kira-kira yang akan ditugaskan itu siapa Pak? Ini yang paling senior, yang paling paham dengan kegiatan pembelajaran inovasi dan kreatif. Oke, jadi tadi sudah ada dua solusi ya Pak ya dari Bapak sendiri. Yang pertama akan melakukan supervisi akademik secara berkelanjutan dan supervisinya akan langsung dilakukan oleh kepala sekolah biar nanti ada rencana tindak lanjut dari hasil refleksi sehingga diharapkan guru tersebut mampu Kan terus yang kedua juga tadi Bapak sudah merencanakan adanya
kira-kira menurut Bapak ada tidak hambatan yang akan dihadapi pada proses ini? Hambatan yang dihadapi dalam proses ini itu kesiapan atau kesungguhan dalam melakukan pembelajaran yang kreatif. Itu hambatan yang paling dominan. Kemudian hambatan yang kedua, dengan terlalu banyaknya kegiatan, maka secara tidak langsung mengembangkan kreativitas itu agak hambat. Karena persiapan dulu mungkin tidak siap juga, maka biasa itu intinya. Dan juga Jadi hambatannya kalau saya boleh ulang, tadi yang pertama kesiapan guru ya Pak, dan yang kedua waktu ya. Nah, kira-kira Pak solusinya nih bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Sudah terpikirkan atau belum? Solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut kepada guru pendidikan selalu mengingatkan bukan berarti mengingatkan untuk bisa pembelajaran anak mengingatkan jadi mengingatkan supaya bisa dalam pembelajaran anak senang. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam Pak Juanda. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya betul Pak. Gimana nih menurut Ibu proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar atau gimana? Iya, alhamdulillah Pak. Kalau menurut saya proses coaching tadi berjalan dengan lancar ya. Komunikasi saya dengan Pak Juanda juga jadi meskipun ada gangguan sedikit dari dua ruangan, tapi kita berdua bisa sama-sama masih tetap berinteraksi dengan baik. Jadi tadi Ibu melakukan coaching itu sama Pak Anang ya, bukan sama Pak Juanda. Pak Juanda kan saya. Oh iya, maaf. Iya. Kita lanjut dulu ya. Jadi begini Bu. Jadi setelah Ibu tadi melakukan proses coaching, saya melakukan observasi, mengamati apa yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Anang tadi. Nah dari situ barangkali ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Baik. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian saya adalah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Bapak Asep Anang ya Pak ya. Dan pada saat proses coaching tadi, alhamdulillah Pak Asep Anang mampu memikirkan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, yaitu beliau merasa di sekolahnya ini masih ada guru yang belum dapat melakukan pembelajaran kreatif ya. Jadi dari proses coaching tadi Pak Anang sudah mampu untuk menurunkan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan supaya permasalahan tadi ada solusinya. Jadi menurut Ibu proses coaching tadi sudah berhasil ya. Memang kalau saya perhatikan tadi saya menyimak dengan baik percakapan dengan Pak Anang bahwa kalau dilihat dari alur cerita
Ibu di situ sudah sudah mengutarakan tujuannya, Pak Anan juga sudah mengutarakan tujuannya. Kemudian juga di situ Ibu sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan, dan juga saya juga melihat, menyaksikan, menyimak dengan baik. Ibu juga sudah berhasil untuk menggali rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Anan itu sendiri. Kemudian juga tanggung jawab yang akan dilakukan dari proses coaching itu sendiri. Jadi kalau saya lihat Ibu memang sudah berhasil ya, sudah berhasil. Hal itu terbukti dengan bagaimana, kalau tadi saya lihat bagaimana Pak Anan mengungkapkan ide-ide, solusi-solusi yang akan dia lakukan terkait dengan bagaimana caranya mengatasi supaya guru-guru di sekolahnya itu bisa lebih kreatif. Itu dia. Kemudian juga Pak Anan sudah bisa sudah bisa untuk menjalin kerjasama dengan guru-guru yang akan dilibatkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan Ibu juga, kalau saya lihat tadi kan yang menjadi fokus Ibu itu adalah bagaimana caranya untuk menggali pertanyaan berubah ya. Betul sekali ya. Jadi saya lihat memang itu sudah tercapai Bu, sudah tercapai, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga yang saya amati Pak Anan itu dengan sendirinya dia mengeluarkan ide-ide tanpa harus dikasih solusi. Jadi Pak Anan itu bisa mengeluarkan ide-idenya, bagaimana solusinya, apa langkah yang harus dilakukan, rencananya kapan, dan itu sudah luar biasa menurut saya. Ya. Nah sekarang yang selanjutnya akan saya tanyakan sama Ibu, kira-kira nih Bu, ke depannya dari proses coaching ini apa nih yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Saya rasa saya ingin mengembangkan tulisan ya Pak ya, karena penuh ya. Tadi saya sampai sepenuh Pak ya, saya pikir mungkin karena banyak itu ada banyak mantan. Iya, jadi saya ingin mengembangkan lebih jauh lagi tentang kehadiran penuh Pak atau tulisan tadi. Iya. Betul sekali Bu. Kalau yang saya pikir memang kehadiran kita dalam dalam menghadapi menyimak keluhan-keluhan dari seorang guru itu sangat penting ya. Sehingga dia mungkin nanti akan merasa didengar, dan dari situ mungkin dia akan lebih terbuka ya Bu ya. Akan lebih terbuka untuk menemukan permasalahannya, sehingga dari situ mungkin coaching itu sendiri akan mengalir sendiri tanpa ada beban. Itu sangat luar biasa menurut saya, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu kembangkan ke depan itu bisa betul-betul terlaksana. Saya doakan mudah-mudahan Ibu semakin sukses dan Ibu bisa lebih lagi potensi Ibu di dalam melakukan percakapan coaching ini. Ya. Nah barangkali itu saja sedikit dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih atas obrolan kita hari ini sangat luar biasa, menjadi inspirasi juga buat saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan di dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ibu terima kasih akhirnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.